Halo Bunia, apa kabar? Iya Bu, alhamdulillah kondisinya baik, badan saya sehat, tapi Masya pengen Allah. cerita. Ya apa-apa, cerita deh, cerita yuk, Boleh cerita. ya? Boleh, boleh, boleh. Ini saya juga lagi nunggu-nunggu kabar Bunia, apa kabarnya ya? Hmm, Kok langsung Bunia? terima kasih Bu Langsung. Lita mau Gimana, mendengarkan Bu? Gimana? cerita saya. Ini sih tentang asrama lagi sih Bu, lagi-lagi ini. Heeh. Semoga Bu Lita nggak bosen ya kalau Oh saya curhat enggak, tentang sama ini. sekali enggak. No, 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 Ya, no, tidak, tidak sama sekali nggak bosan kok. I'm terima ready. Ya. kasih, terima kasih Sarane. Gimana Bu, Jadi, asrama? Bulita kan asrama itu ada kelas 7, 8, 9. Hmm. Nah, yang kelas 9 itu kan anak-anak itu kan dari pagi sampai jam setengah 4 itu kan udah ikut pembelajaran. Habis Hmm. itu jam 4 sampai dengan jam setengah 6 mereka itu ada layanan khusus kayak les gitu loh, Bu. Hmm. Hmm. Nah, tapi anak-anak ini karena udah kelas 9, mereka merasa kayak nggak cukup. Saya harus ikut les di luar Masya gitu. Allah semangatnya. Iya, dan itu malam hari Bu lesnya. Jadi Iya habis ya. maghrib gitu, jam setengah Heeh. 7 sampai jam 9 gitu. Dan mereka lesnya itu jauh dari sekolah Bu. Ada yang di Jalan Godean, ada yang di kota gitu. Sedangkan anak ini tuh harinya beda-beda gitu loh Bu. Ada yang Mhm. seminggu itu 2 kali lesnya, ada yang seminggu 3 kali dengan hari yang berbeda-beda gitu. Saya pusing banget rasanya kayak, Saya terus bisa bayangin kamu, itu, mesti memang iya, kamu kan anak asrama, kamu keluar malam, saya ngontrolnya gimana? Kan betul, Bu, susah pasti ya kan Bu kita ya. langsung terpikirkan keamanannya ya, Bu, ya, Iya, bagaimana gitu mereka, gitu ya, Bu. iya, iya. Di satu Terus sisi emang heeh, itu mereka butuhkan gitu ya. Ya mhm, saya sih percaya mereka jujur mereka nggak akan kemana-mana gitu kan. Cuman di sisi lain ya saya tetap ada kekhawatiran. Ini anak nanti kalau ketemu siapa, terus iya, diajak kemana gitu kan. Terus kalau nggak balik ke asrama gitu kan saya juga jadi kepikiran kan Bu. Memang betul, saya udah bilang sih ke orang tuanya bahwa anak harus dijemput orang tua dan mhm, diantar orang tua untuk balik lagi ke asrama. mhm, Jadi paling enggak ya tetap tidur di asrama gitu loh, nggak tidur mhm, di rumah gitu sih. Tapi ini baru belum ada seminggu iya, jalan belum, gitu, udah ada 2 anak yang, Bu udah kemalaman pulangnya, kalau balik ke Pakem udah malam banget. Akhirnya balik ke rumah gitu loh Bu. Jadi saya, aduh nanti temennya yang lain iri Bu jadinya. Kok dia boleh pulang Bu, kok aku nggak boleh? Kayak gitu loh Bu. iya, saya tahu arahnya, mesti nanti yang lainnya juga jadi kecemburuan sosial ya, Bu. Iya, Nanti yang lain juga betul. pengen jadi ikutan alasan entah itu les memang mereka butuhkan, tapi yang penting mereka Hmm, punya kesempatan yang sama, seperti itu ya, Bu, ya. mhm, mhm. Eee, wak saya boleh tanya, Bu, Iya, silakan. Pak, saat mereka apa, melakukan les ini dulu deh, mereka Mhm, melakukan les ini, berarti orang tuanya tahu ya, Bun, ya? Mereka akan iya. berangkat les. Terus mereka berangkat berangkat dari sekolah berarti ke tempat les itu dijemput orang tua atau bagaimana, Bu? Kalau kesepakatan kami harus Mhm. dijemput orang tua dan diantar lagi oleh orang tua, Mhm, berarti kan saat gitu. mereka berangkat dari sekolahan, dari asrama sekolah, dijemput orang tua kan, Bu, ya? Iya, Terus diantar ke tempat les, mhm, kemudian diantar pulang lagi ke asrama kan, Bu, ya? iya, iya. Oh, berarti tapi, sejauh ini pas ada yang tadi Bunia cerita beberapa siswa yang kemalaman, terus akhirnya minta izin untuk pulang ke rumah, eee, orang tuanya yang menghubungi Bunia atau anaknya, Bu, yang apa, yang menghubungi Bunia? Kan itu ada 3 anak kan, Bu. Yang Heeh. satu itu orang tuanya yang menghubungi saya, Mhm. yang 2 itu anaknya yang menghubungi saya. Tapi saya konfirmasi ke orang Mhm. tuanya, saya hubungi Mhm. orang tuanya, apa benar anaknya Mhm. ini, karena kemalaman terus pulang gitu dan memang iya sih kalau menurut keterangan orang tuanya. Kalau begitu, menurut Bunia,
perlu nggak sih diingatkan lagi tentang kesepakatan yang di awal saat mereka masuk asrama, apakah kesepakatan itu dibuatnya per saat mereka betul-betul masuk di kelas 7 atau setiap tahunnya ada kesepakatan-kesepakatan yang diperbarui gitu, Bun, ya? Untuk yang Biasanya asrama biasanya per semester, Bu. per Jadi semester. kalau habis libur mereka Mhm, masuk lagi, kan nanti kami ada, kayak orientasi asrama lagi gitu loh, Bu. mhm 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 mhm. Gimana, membersihkan kamar, tata cara Mhm, makan, tata cara apel, itu kan biasanya mhm, kami ada orientasi lagi. Nah, pas mhm, orientasi itu nanti anak-anak itu menandatangani surat kesepakatan gitu, mhm. Bu, bahwa Iya, dia harus ikut aturan asrama. Nah, namun di perjalanannya yang kelas 9 ini, ya saya galau juga ya, Bu. Maksudnya betul. saya ada di pilihan yang susah. Di satu sisi, Dilema. anak-anak ini sudah mendapatkan layanan untuk nanti ASPD-nya maksimal, itu sudah kami penuhi Mhm, kewajiban itu. Tapi di sisi lain, anak-anak ini juga merasa, "Aku masih kurang, masih Bu, merasa aku butuh mau lagi ya, Bu? lebih." Iya, pasti kan, Bu. Mhm mhm. Jadi kan nilai ASPD-nya kan harus maksimal, Iya gitu. sih, memang saya bisa merasakan, kegundahan yang dirasakan Bu Nia ya, Mhm, sebagai koordinator asrama ya, Bu. Di satu mhm, sisi anak-anaknya sebetulnya sekolah sudah, memfasilitasi ya, Bu, ya. Di sisi iya, lain anak-anaknya sendiri merasa masih perlu lagi menambah, tapi ya itu tadi iya, konsekuensinya mereka pulangnya lebih malam ya, Bu, dan kalau sudah mhm, kemalaman nanti mereka izinnya minta pulang ke rumah dulu ya, Bu, ke iya, sekolah dulu dan iya, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial kan ya, Bu, ya, untuk teman-temannya betul, yang lain. betul, Mungkin nggak sih, Bu, kalau misalnya diajak lagi untuk berdiskusi anak-anaknya itu, Bu, yang, bertiga ini khususnya ya, Bu, atau, mhm, beberapa anak yang, mengikuti bimbingan di luar itu diajak diskusi lagi tentang kesepakatan yang, dibuat di awal semester, seperti itu, Bu. Kemudian iya, atau juga orang tuanya, juga diajak, berdiskusi lagi, Bu, tentang kesepakatan ini. Kalau saya iya, pun juga saya khawatir juga dengan kesehatan mereka ya, Bu, ya. Kan mereka iya, keluar iya, malam, udaranya kan juga betul. beda, Bu. Iya, makanya itu, Bu, saya, kepikirannya di situ. Ya mungkin Mhm, nanti, sebulan sekali saya akan mengumpulkan orang tua beserta anak-anak ini ya, untuk mengingatkan kembali sih mhm, betul, Bu. kesepakatan-kesepakatan itu. Tapi, saya tidak bisa melarang juga kalau orang tua dan anak itu memang menginginkan les tambahan gitu ya, Bu, Betul, itu adalah hak hak mereka mereka. karena iya, Nah, toh iya sih. anaknya juga mau menjalaninya gitu dengan Betul. berbagai macam konsekuensi. Jadi kalau mau dilarang juga rasanya kok saya nggak fair juga ya ke anak-anak. Saya takutnya nanti disalahin Bu Lita. Nanti kalau nilainya nggak bagus gitu, "Ini gara-gara Bunia nih, aku nggak bisa les nih," gitu kan. Gimana Bu? Kan saya juga jadi Iya, merasa apalagi anak-anak tuh bersalah. kritis banget ya, Bu. Iya, Jadi kita malah bisa seperti kena, bumerang jadinya. mhm, Oke, ya itu Bu, mungkin dicoba dulu nanti, Bu Nia ajak berdiskusi bukan untuk, ini kan Bu ya, maksudnya bukan untuk melarang mereka ya iya, Bu, tapi mungkin iya, untuk, mengingat kembali lalu, mhm, menyanggupi ya Bu, maksudnya mhm, dengan mereka mengikuti bimbel di luar, bukan berarti mhm, mereka juga punya privilege ya Bu, untuk, betul, bisa pulang ke rumah, yang betul, harusnya kembali ke asrama, seperti itu mungkin ya Bu ya, ininya mereka anak-anak dan mungkin orang tuanya juga perlu kuatkan juga untuk, kesepakatan ini. iya, iya sih, Bu. Ya, Kalau menurut Bu Lita, saya sih ada pemikiran kayak gini, Bu. Menurut Bu Lita gimana? Kan, gimana? mereka les gitu kan, Bu. Saya tuh Mhm, pengen bawa guru les, misalnya les terbagus di Jogja tuh apa gitu kan, mana. Saya pengen bawa lesnya itu ke sekolah kita gitu loh, Bu, ya, ke sekolah kami. Jadi biar anak-anak tuh nggak usah kemana mana lesnya aja yang di gurunya yang suruh dateng gitu sih.
Tadinya saya kepikiran kayak gitu. Itu bisa Bu, itu kalau saya membayangannya itu masuk akal untuk dilakukan dan itu Hmm. memang perlu dicoba gitu Bu. Maksudnya Ibu Hmm. coba sosialisasikan dulu pertama ke orang tuanya dulu ya Bu ya, Iya, iya. orang tuanya didiskusikan seperti itu dengan tentunya kenapa sekolah mengadakan hal seperti itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya gitu Bu. Menurut Mhm, saya boleh, mhm. kalau saya ya Bu, kalau menurut saya itu masuk akal untuk dilakukan gitu. Tapi Mhm. memang harus disosialisasikan dulu tentunya ke orang tua. Ya, Mmm. supaya tentu saja supaya tidak ada apa sih Bu, miskomunikasi ya Bu ya Iya. di kegiatan pembelajarannya anak-anak ini. Kan maksud hati ingin berbuat baik, kalau misalnya kita disalahpahami, jadinya nggak enak juga, seperti itu. Iya, Apalagi iya. bagus kalau menurut saya tuh masuk akal tentu kan karena, supaya anak-anak tidak perlu keluar malam ya, Bu, ya, keluar Mmm. dari asrama, keamanan Iya, mereka, seperti itu. iya. Boleh dicoba, Bu, nanti kalau misalnya itu. Bu Nia sendiri merasa bagaimana? Bisa nggak mengutarakan ide itu kira-kira? Kalau, hubungan saya secara personal dengan orang tua siswa itu relatif bagus sih, Bu. Hmm, Kami hmm, bisa bisa terbuka, mereka juga bisa terbuka juga menerima masukan dari saya atau kritikan dari saya gitu ya, Bu. hmm, Eee, Namun saya juga harus menjaga hati teman-teman guru saya, Bu. Nah, jadi saya tuh yang bimbangnya tuh itu juga, Bu. Kalau saya bawa guru dari tempat les ke tempat saya gitu kan. Terus padahal guru-guru di tempat saya itu kan juga ngasih treatment yang sama dengan hmm, siswa-siswa ini. Saya hmm, khawatirnya ya itu lagi-lagi cuma pikiran saya aja, kekhawatiran saya sendiri. Khawatirnya nanti guru-guru saya tuh nggak nyaman gitu loh. Kok Bunia menghadirkan guru-guru lain ke sekolah kita, apa nggak percaya nggak sama percaya gitu layanan ya. yang kami berikan gitu loh, Bu. Saya ada pikiran kayak gitu juga. Tapi mungkin bisa nggak sih Bu, guru-guru, teman-teman guru Bunia, misalnya Mhm, dari sudut pandang bahwa bisa jadi anak-anak perlu suasana atau sosok baru gitu loh Bu. Maksudnya kan mmm, mereka seharian, ya itu tadi yang Bunia ceritakan, seharian dari pagi sampai malam ya kan di tempat mhm, yang sama, mmm, di dengan guru yang sama. Mungkin kalau ada guru dari luar gitu Bu, bisa nggak maksudnya teman-teman kira-kira nih teman-teman Bunia tuh bisa nggak diajak memahami kondisi seperti ini gitu, kondisi di mana mungkin murid-murid butuh sosok yang lain gitu, yang bukan mhm, berarti mhm, mereka bukan berarti murid-murid mungkin tidak suka, bukan. Tapi memang sama mmm, halnya seperti kita ya Bu, kadang kita perlu, suasana baru, iya, atmosfer baru, seperti itu kan ya Bu. Kalau seperti itu kira-kira bisa nggak Bu disampaikan berarti Bu Nia ada, pendekatan dulu dengan iya. teman-teman juga ya berarti kan? Iya, Iya, mungkin saya akan sampaikan ke kepala sekolah aja mungkin ya, Bu, ya. Kalau beliau iya, setuju, beliau bisa menyampaikan ke teman-teman. Mungkin mhm. kalau beliau yang bicara, lebih diperhatikan gitu ya, Bu, ya, Nah, daripada iya, saya yang bicara. "Loh, kamu siapa? Kok kamu nyuruh-nyuruh aku?" Gitu kan ya jadinya. Mungkin kalau kepala sekolah yang berbicara mungkin lebih didengarkan juga ya, Bu, heeh. ya. Boleh Iya boleh. kan. Yang jelas kan Bu Nia berusaha ya supaya menjembatani ya Mhm. Bu ya, Iya, menjembatani semua aspirasi itu ya Bu, supaya tidak terjadi iya, miskomunikasi dan iya, kegiatan pembelajaran tentunya jadi bisa berjalan nyaman gitu ya Bu. mhm, mhm, Ya, mhm, kadang iya gitu. Ya ternyata gitulah Bu yang Rika. maksudnya yang keren ya tetap memang ini ya Bu, permasalahannya juga berbeda ya, tetap Mhm, kayak tiap hari Masya tuh Allah. nggak ada masalah ya, selalu aja Sama gitu. banget. Iya, tapi kayak ini sih Bu, kalau saya mikirnya, kalau saya statis, nggak dinamis gitu kan, ya mungkin saya berhenti belajar gitu ya. Iya, Kenapa kita jangan. dikasih masalah kan
Ya karena Iya, kita betul. emang disuruh belajar gitu kan Iya. ya. Jadi ya Jadi kita kita positive thinking. kita berpikir terus ya, Bu, Mhm. cari, Iya. solusi. Iya, Eee, oke Bu Lita, makasih banget ya untuk waktunya, untuk suggest-nya. Semua yang Bu Lita sama-sama lakukan Nia. itu sangat bermanfaat sekali Masya untuk saya. Allah. Mudah-mudahan Bu Nia, Oke, setelah, kita ngobrol-ngobrol ini, mungkin Bu Nia mungkin jadi lebih ini ya Bu, lebih enteng, lebih ceria, lebih ya karena Bu Nia akhirnya bisa meluapkan gitu loh Bu. betul, Jadi bisa, betul, lebih enteng lagi, heeh. betul. Pokoknya, Oke, cheer up Bu, kita semuanya harus cheer up pokoknya. iya harus semangat ya. Iya, sampai Makasih ya Bu nanti Lita ya. iya, sampai nanti ya Bu Oke, Nia. ya, Dadah. kasih.